balik lagi di Petrakes. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu dari SMP BPK Penabur 2 Jakarta. Boleh perkenalan diri dulu? Oke, jadi halo semuanya, nama saya Winnie Amabel Hanjaya dan saya selaku Ketua OSIS dari OSIS SMPK 2 Penabur. Dan perkenalkan saya, nama saya Jaden Nicholas Faith dari OSIS Sekbid 1 di SMPK 2 Penabur, Jakarta. Nama aku Karissa Natanya Joselin dari SMPK BPK Penabur Jatibarang. Nama aku Teresia Mikaela dari SMP BPK Penabur Jatibarang. Oke, Ya. kali ini sebelum mulai nih, kalian tuh suka pelajaran apa aja sih? Beragam ya sebenarnya. Kalau Jaden dulu deh, gimana Oke. Jay? Pelajaran paling kesukaan ya, favorit itu kalau untuk cowok sih biasanya OR ya, Sport. jas. Ya. Terus aku lumayan tertarik ke matematika juga sih. Kalau Keren dari juga ya. sisi Winnie gimana ini Win? Kalau saya sih sukanya fisika. Fisika. Soalnya fisika itu kan dia membaurkan yang bisa dihitung sama dia juga bisa diterapkan gitu di kehidupan sehari-hari. Apalagi nanti kalau misalnya kita udah kerja, fisika itu kan banyak dipakai gitu. Itu kalau dari aku. Kalau dari kalian gimana? Untuk aku sih ya sebenarnya nggak ada sih, paling tertarik sama penjas sedikit aja soalnya kalau dalam akademik gitu ya bisa sih, cuma tuh nggak terlalu mendalami gitu loh. Oke. Kalau kamu? Kalau aku lebih ke IPA atau Inggris mungkin kan kalian kan ini OSIS ya. Iya. Ya. Gimana kalian cara bagi waktu kayak antara OSIS terus ada ekstrakurikuler juga kan, terus kayak Betul. banyak lomba-lomba juga yang harus diikutin gitu. Iya. Heeh. Oke, coba mungkin dari aku dulu ya, Jay ya. Boleh. Jadi kalau saya, emang ya kadang tuh kalau kita tuh mau coba di semua hal, kita mau experience semua hal, itu pasti akhirnya tuh kita overwhelming gitu. Jadi aku sih biasa selalu kayak ngingetin diri sendiri, apa sih kayak keterbatasan kita, pasti kan kita semua punya porsi masing-masing Iya, gitu. benar. Jadi ya saya selalu ngingetin diri sendiri kalau misalnya kita tuh bisa loh sekali-sekali bilang enggak ke sesuatu. Jadi nggak harus semua bidang itu kita terima atau gimana. Jadi kayak selalu akan ada kesempatan di lain waktu gitu. Untuk bagi waktu sendiri sih kalau Cukup aku, susah. aku bikin skala prioritas gitu. Jadi Oh iya, ngerti. kira-kira yang paling dipentingin itu yang paling mendesak yang mana? Yang urgent gitu. Iya, yang urgent. Terus kalau misalnya tugas OSIS itu kan kita nggak sendiri ya. Banyak teman-teman yang lain, tim OSIS lain. Jadi ya selama di OSIS terutama ini selama 2 tahun aku jadi OSIS, itu lumayan bisa belajar cara delegasi. Gimana sih supaya kita tuh bisa taruh kepercayaan di orang lain. Jadi kayak orang lain itu bisa loh ngerjain tugas yang kita mau. Kita harus taruh percayaan juga kalau kita melakukan apa yang kita mau aja, kita nggak bakal pernah bisa delegasiin ke orang lain. Karena kita pasti mau semuanya rakus, mau kita semua yang ngerjain. Yang ada kita juga jadi pusing sendiri gitu. Nggak punya me time gitu. Gitu sih kalau aku. Kalau dari Ko Jaden? Kalau saya sih emang sama ya cara pembagian waktunya dari pakai skala prioritas yang misalnya udah urgent sama penting banget biasa yang bakal dilakuin duluannya. Kalau misalnya yang nggak gitu penting terus nggak urgent juga biasa taruh di paling list terakhir, paling bawah lah. Iya. Yang lebih sama sih. Gitu. Kita ada game, jadi kayak ada kartu gitu. Isinya pertanyaan-pertanyaan yang kayak harus kalian jawab. Oke, boleh. Boleh, seru nih. Gimana? Ya, jadi ini kartu-kartunya ada 6 kartu. Oke. Nggak spoiler. Oke. Buka. Apa nih pertanyaannya? Pertanyaan pertama. Siapa dulu yang mau pilih? Jaden dulu. Oke. Ayo. Menurut kalian belajar itu penting gak sih kalau udah ada teknologi kayak AI atau internet? Ini boleh dua-duanya jawab atau gimana nih? Boleh dua-duanya. Oke, aku coba jawab dulu kali Jay ya. Jadi menurut aku sendiri, makin kesini kan kita makin banyak ketemu sama teknologi, terutama di AI. Benar. Cuman AI itu lama-lama tuh Bikin males. iya bikin males, terus lama-lama juga bahkan bisa mendominasi kita. Karena AI makin lama cabangnya makin banyak nih. Ntar dia bisa bikin model, bikin apa. Nah, sebagai kita sebagai generasi muda ya, penerus bangsa juga, kita harus memanfaatkan AI dengan bijak. Kayak misalnya gimana? AI itu kan gak harus selalu untuk mencari jawaban. Kita bisa mencari cara menemukan jawaban, cara belajar.
AI itu sangat penting dalam proses pembelajaran menurutku begitu. Karena selain AI itu hebat banget. AI itu bisa ngajarin kita, bisa kasih kita tips, Bikin bahkan inovasi gitu iya lah ya. bikin inovasi baru. Justru AI itu sebenarnya mempermudah kita sebenarnya menurutku. Benar-benar. Bukan mempermudah menjurus ke hal yang kita jadi Bikin males, ketergantungan bikin gitu. kita jadi Kegampangan. kegampangan, tapi justru AI itu menantang kita. Benar Gimana supaya dengan teknologi yang udah ada nih, kita bisa mengembangkan lagi, kita bisa bikin lebih jauh lagi inovasi Kita harus teknologinya. bisa lebih unggul gitu. Iya, Nah, jadi kita nggak boleh mau kalah nih sama AI makin cepat, teknologi makin cepat berkembang. Kita juga harus menyamakan pace kita harus menyamakan kecepatan kita untuk mengolah informasi begitu. Menurutku begitu. ada nggak sih kayak aplikasi atau web gitu kayak buat belajar online gitu, atau kalian biasa nonton YouTube atau apa? Oke. Kalau website belajar online paling sering yang kita udah Penabur. paling sering dipakai PDL. PDL. Iya. PDL itu sebenarnya berguna banget karena kan kita juga bisa banyak, kalau kita ketinggalan pelajaran, kita Iya, bisa langsung bener lihat banget. PDL. Kan lengkap ya. Iya, udah gitu ada latihan soal, terus ada juga Videonya. materi ringkasan, bahkan Terus kita bisa iya. ngerjain di mana aja gitu kan. Iya. kapan aja. Jadi kalau terutama nih kita nih yang sering kalau misalnya lagi pelajaran kita suka ditarik kegiatan. Iya, kegiatan. Ini berguna banget buat kita OSIS Bener-bener ya. berguna banget Gitu. Nah, terus untuk website yang kita pakai sering untuk kita buat belajar, tentu saja kita kan udah familiar banget sama yang namanya ChatGPT. Iya. Gitu. Jadi sebenarnya kan AI ini banyak, nggak cuma ChatGPT doang. Boleh nih kita teman-teman juga boleh explore loh. Ternyata di sekarang itu udah banyak banget AI, kayak misalnya TurboLearn. Mungkin kalian pernah dengar juga. Pernah. Iya, jadi kan bukannya dia mempermudah kita supaya kita jadi males, tapi supaya kita lebih efisien belajarnya. Iya. Gitu. Kita tahu mana yang benar. Iya, gitu. Berguna nggak sih AI itu? Atau malah kayak bikin malah dampak negatif? Berguna banget sih. Berguna banget. Soalnya kayak AI itu dia tuh bisa selain ngebantuin kita langsung to the point proses, maksudnya materi pembelajaran, AI itu bisa bantu kita dalam proses belajar juga. Kalau misalnya kita lagi buntu, mungkin kita lagi nggak ada orang untuk kita ajak ngomong, AI itu bisa loh kita minta gimana sih kalau kita lagi di situasi ini, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kembangkan dari diri kita sendiri gitu. Jadi sebenarnya tergantung si penggunanya Iya. juga ya. Tergantung Gimana pengguna. dia gunanya, kita apakah bijak atau positif. enggak. Iya. Kan sebenarnya semua tergantung intention dari kita sendiri gitu kan. Kita Oh. maunya berkembang atau malah kita maunya Down. stay Iya. di tempat yang sama selamanya gitu. Gitu sih. Mau masuk pertanyaan kedua? Boleh. Boleh. Ayo. Oke, boleh. Ada lagi? Coba aku yang pegang deh. Bentar. Oke. Tekan. Yang mana? Ini nih yang tengah nih biasanya. Nah, Oke. Menurut kalian penting gak sih ikut kegiatan non akademik? Gimana nih? Coba Jayden. kalau menurutku ya, kegiatan non akademik itu cukup penting. Kenapa? Karena biasanya kegiatan-kegiatan itu bisa menambahkan pengalaman kita untuk masa depan kita. Skill-skillnya bisa berguna gitu untuk keseharian kita. Kalau menurut aku, kan kegiatan non-akademik itu lingkupnya luas banget ya. Kayak salah satu mungkin yang paling relate sama kita OSIS Iya, gitu. benar. Tapi kan di OSIS itu juga kita nggak Belajar mandek. berorganisasi. Iya, ngurusin kegiatan sekolah. Kita bisa loh OSIS tuh kita turun ke lapangan untuk bantu orang-orang sekitar. Kita bakti sosial lah. Atau kita melakukan pelayanan masyarakat yang lain. Itu kan skill-skill itu sebenarnya hal yang benar-benar perlu banget ditanemin di kita gitu. Jadi kita jadi tahu nih ternyata tuh orang-orang yang kita tahu tuh bukan cuma di sekolah kita doang. Kita bisa bangun relasi dengan orang-orang di luar sekolah kita. Kayak sekarang ini kegiatan sister school. Bahkan kita bisa kenalan sama orang-orang yang jauh banget gitu dari daerah kita tinggal gitu. Jadi sebenarnya non akademik itu sebenarnya penting banget. Jadi penabur itu terutama ya, penabur kan bukan cuman nge-support siswa-siswi di bidang akademik doang, tapi non akademik penabur itu juga benar-benar mendukung gitu ya kegiatannya. Kayak ada ini sister school, terus ada leadership camp juga. Pokoknya penabur itu udah top banget lah kalau soal kegiatan akademik non akademik gitu. Gitu sih. Nih ya, kita kan sebagai remaja tuh suka banget kayak susah banget ngimbangin non akademik sama akademik gitu kan, kayak itu jadi masalah banyak banget siswa-siswi gitu kan. Iya.
Nah, gimana sih cara kalian biar bisa imbang non-akademik, akademik gitu? Oke, kalau menurut aku sih, jadi kalau misalnya kita mau ngambil kegiatan, suatu kegiatan, kita partisipasi lah gitu. Itu kan kita pasti ada tujuan awalnya, kenapa kita mau partisipasi di kegiatan tersebut gitu. Jadi kalau misalnya mungkin udah kebanyakan gitu ya, aku selalu ngingetin diri sendiri dan juga orang-orang lain, kalau misalnya apa sih tujuan utama kita di awal untuk kita ikut kegiatan ini? Apakah cuma buat ngembangin diri sendiri? Atau kita juga buat ngembangin orang-orang di sekitar kita gitu. Kita mau bangun relasi, kita mau bangun kepercayaan dengan teman-teman kita gitu. Jadi sebenarnya semua kan juga tergantung sama mindset kita, pikiran benar. kita. Kayak kita tuh Semangat juang kita. tujuan kita apa? Kita maunya, visi kita mau ngapain gitu. Kita ikut kegiatan ini tuh buat apa gitu. Gitu sih. Ada nggak sih pesan-pesan buat kayak teman-teman di luar sana yang ngerasa kayak akademik doang itu cukup, padahal kan maksudnya non akademik tuh juga ngebantu kita sehari-hari gitu kan? Ada nggak sih? Gimana sih? Ada? Oke, aku coba dulu ya. Jadi teman-teman, akademik itu emang hal yang pasti penting banget, apalagi untuk kedepannya, terutama di masa kita sekolah ini. Tapi kan kehidupan kita tuh nggak stop di saat kita lulus kuliah. Kita masih ada dunia kerja, di saat kita udah berkeluarga, dan seterusnya gitu. Jadi tuh kegiatan non-akademik itu bener-bener ngebangun skill-skill yang kadang tuh nggak diajarin di sekolah. Skill-skill kolaborasi sama temen. Kita bisa tahu juga gimana sih cara kita menghadapi orang yang begini di situasi yang berbeda. Kita juga bisa tahu kalau misalnya kita tuh cara manage waktu. Itu kan juga skill yang penting banget. Dan itu semua tuh benar-benar berguna untuk kita nantinya kita sudah besar. Kita kan juga pasti hidup kita tuh kita pasti ada tujuan. Kita mau jadi impactful. Kita mau bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Jadi kegiatan non-akademik itu adalah salah satu startup yang bagus banget. Apalagi kita bisa lakukan dari mulai sekarang. Dari kita masih kecil. Begitu. Nggak cuma akademik doang ya Iya. berarti. Karena di dunia kerja juga banyak ya yang membutuhkan skill non akademik. Iya. Jadi sebenarnya apa yang kita lakuin di sekolah ini malah masih dibilangnya masih awalan Basic gitu. At least kita tahu nih, ini kayak jadi teasernya. Iya. Kalau misalnya di film trailernya gitu, kayak gimana sih nanti kehidupan masa depan di dunia kerja itu bakal jauh lebih sulit lagi gitu. Karena kalau misalnya dari sekarang kita nggak ditanemin, oh kita harus begini, kita harus begitu. Gimana kita mau survive di dunia kerja? Gimana kita bisa handle, kita bisa hadapin orang-orang lain di luar sana. Yang bahkan kadang di luar jangkauan kita gitu. Mau lagi? Boleh? Oke. Lanjut ya. Tara yang milih sekarang. Aku? Iya. Tapi yang jawab mereka kan? Ya, bareng-bareng Nggak dong. apa-apa. Gimana caranya tetap konsisten belajar di rumah, terutama pas lagi mager nih? Ini kan masalah yang banyak ditemukannya sama kalangan sekarang. Mager ya. Mager. Wah, Mager itu sebenarnya tantangan sesuatu paling susah sih ya. tantangan Harus paling ada. susah. Jadi sebenarnya kan kalau kita belajar itu kan pasti ada kita ada goalnya. Jadi kalau misalnya cara aku dan yang aku coba kasih tahu juga ke teman-teman aku, kalau misalnya pasti di setiap proses belajar kita tuh pasti ada hasil yang akan kita dapatkan. Walaupun kita udah berusaha maksimal, tapi nantinya kita pasti ada kegagalan ya. Kita harus percaya juga kalau misalnya gagal itu sebenarnya proses belajar gitu. Hidup tanpa gagal, kita nggak bakal tahu rasanya di bawah. Nah, Sekali-sekali tuh kita harus tahu rasanya di bawah, biar kita tuh bisa nganggep kegagalan tuh bukan jadi sesuatu yang malah ngedorong kita ke belakang gitu. Malah jadi kayak batu tumpuan kita. Supaya kita bisa lebih lagi untuk di selanjutnya gitu. Jadi untuk ngatasin mager, ya menurut aku tuh konsultasi ke orang lain itu juga penting banget. Karena kan juga kita hidup nggak sendiri. Manusia kita pasti punya keluarga, teman-teman, dan juga guru-guru baik di penabur atau di luar. Pasti semua guru juga dan keluarga kita pasti ada yang support sama kita. Jadi kalau misalnya kita udah stres, kita udah banyak banyak keluh kesah kita lah selama kita sekolah, ada banyak kegiatan, capek. Itu bisa banget loh kita cerita, apalagi kalau di sekolah ada guru BK gitu. Mau nanya nih, gimana sih caranya nggak terdistract aplikasi kayak TikTok, Instagram, atau sosial media lainnya gitu? Soalnya aku juga masih belum nemu. Iya benar. Gimana nih Jay? Menurut saya sih
harus cari lingkungan pertemanan Yang sosial baik juga kita Iya, tuh yang baik. yang mendukung kita untuk lebih semangat belajar. Kalau misalnya circle-nya yang aktif di media sosial kan kita juga sebenarnya ikut terjerat nih. Mm-mm. Jadi susah banget kan lepasnya. Aku juga sama nih. Susah banget lepas. Ya, itu mungkin masalah yang relate banget nih di kita Iya. semua gitu. Jadi sebenarnya kan media sosial itu nggak sepenuhnya negatif gitu kan. Benar. Tergantung orangnya, balik lagi kayak tadi. Jadi media sosial itu sebenarnya bisa jadi media buat kita, Belajar buat kita juga. belajar, terus kita juga bisa ngembangin diri. Kayak misalnya sekarang apa-apa tuh di dunia kerja, bahkan ada loh kayak pekerjaan yang dia tuh minta media sosial kita. Oh iya benar. Oh. Jadi sebenarnya benar kata Jayden. Jadi lingkungan pertemanan tuh baik banget. Kalau misalnya teman-teman kita itu adalah teman-teman yang menghambat kita untuk kita mempromosikan. Maksudnya kan kita di media sosial itu kayak ibarat kata kayak portfolio kita juga kan. Kalau misalnya teman-teman kita menghambat itu, gimana kita mau berkembang? Tapi kalau teman-teman kita menjerumuskan kita untuk menggunakan media sosial secara berlebihan, itu juga masalah gitu kan. Nah, Jadi Toxic semua gitu. balik lagi ke pertemanan. Kalau kita Jay kan kita ada kelompok belajar iya, gitu. ada. Oh. Jadi kelompok belajar itu benar-benar ngebantu kita supaya kita bisa lebih fokus. Kita juga lebih tahulah kita mau belajar apa. Iya, ada tujuannya. Iya. Apalagi kalau misalnya kelompok belajar itu kan kita bisa tahu nih kalau misalnya saya udah belajar yang ini, Jayden belajar yang lain. Berarti saat kelompok belajar itu kita bisa sharing nih. Oh, yang Saling kamu nambah belajarin ilmu. tentang ini apa? Jadi kita bisa nambahin insight satu sama lain gitu. Iya, jadi Dan itu berguna banget gitu. pertemanannya membawa positif gitu. Iya. Untuk kelompok belajar itu anggotanya anggota OSIS doang atau anggota kelas? Enggak. gitu? Jadi kita beragam. Sebenarnya kelompok belajar kita itu bukan yang statis harus yang ini terus. Iya. Kita tuh kadang kita juga ngajak teman-teman yang lain, mau gak belajar bareng gitu. Jadi kalau misalnya kita tahu ya pasti banyak kelompok belajar tuh yang bukannya belajar malah ngelakuin Iya, hal yang malah lain main, gitu. iya, Belajar di kafe yuk, malah makan, gosip benar. gitu. Ya mungkin kalau misalnya kita udah ketemu kelompok belajar yang tepat, kita bisa ajak orang lain supaya mereka bisa tahu nih, oh ternyata kelompok belajar yang benar dan baik tuh begini. Jadi mereka kalau misalnya ke depannya mau bikin kelompok belajar dengan teman-teman yang lain, kan mereka jadi nggak menyesatkan orang lain. Iya. Mereka Iya. jadi malah bawa positif juga kan, gitu. Gitu sih. Berarti pertemanan ngaruh banget ya. Iya. Cara nyari pertemanan itu kayak Lingkungan tuh beneran hal yang paling berpengaruh buat kita sendiri gitu. Oke, kayaknya sudah dulu sampai sini dulu aja kayak podcast kita. Makasih banyak udah berpartisipasi dan bisa Thank you. datang dari jauh dari Jakarta. Makasih Iya. banyak ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Bye. Bye-bye.